ketika Rasulullah masih hidup, maka kalimatul haq, sautul haq, mauqiful haq, khutwatul haq, kebenaran ada pada pribadi Rasulullah SAW. Kebenaran mutlak, kebenaran mutlak, pendapatnya, sikapnya, perilakunya, langkahnya, semua benar karena dibimbing langsung oleh Allah dengan wahyu Al-Quran. Wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Ringkas cerita, setelah Rasulullah wafat, di mana kebenaran? Kebenaran dibawa oleh jama'atus sahabah. Semua sahabat membawa kebenaran. Ashabi kan nujum bi ayyi iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku bagaikan bintang, siapapun bisa menjadi petunjuk kebenaran. Beda dengan orang Syiah. Orang Syiah setelah wafat Rasulullah yang membawa kebenaran satu orang, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali wafat, yang mengganti membawa kebenaran satu orang, Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan wafat, sahibul haq, kalimatul haq, satu orang, Sayyidina Husain. Husain, Ali Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kazim, ada yang ke Ismail. Ismail anak yang pertama dari Imam Ja'far Shadiq. Pengganti Imam Ja'far adalah Ismail. Walaupun Ismail sudah wafat sebelum Imam Ja'far, tetap imam yang ketujuh. Bahkan imam sampai di situ, maka disebut As-Sab'iyah atau Ismailiyah. Siapa contohnya? Benazir Bhutto, itu Ismailiyah, itu bukan orang Pakistan, pemimpin Pakistan. Kalau yang lainnya imamnya, karena Ismail sudah meninggal, maka setelah Imam Ja'far wafat, gantinya adiknya Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim wafat, gantinya Imam Ali Ridho. Ali Ridho wafat, gantinya Muhammad Al-Jawad. Al-Jawad wafat, gantinya Ali Al-Hadi. Al-Hadi wafat, gantinya Al-Askari. Askari wafat, gantinya Imam Mahdi, Muhammad Imam Mahdi, yang menghilang sejak umur 6 tahun di Gua Rodwa di kota Samirra, Irak, yang nanti akan turun ketika akan membunuh Dajjal. Ya, kemudian orang Syiah, Imam Mahdi sudah ada di belakang layar, yang selalu memberi wangsit kepada Ayatullah Al-Uzma di Iran, selalu memberi wangsit. Maka barang siapa melawan Ayatullah, hukum mati. Mahdi Bazarkan, Kutub Zadah, Menteri Luar Negeri, Mahdi Bazarkan, Perdana Menteri Iran, Musa Bani Sadr, Presiden, lari tapi selamat. Yang dua dieksekusi karena berani melawan Imam Khomeini. Imam Khomeini nggak boleh salah, karena Imam Khomeini selalu mendapat wangsit dari Imam Mahdi, imam yang ke-12, yang sekarang masih hidup, hilang sejak umur 6 tahun, nanti akan turun ketika akan membunuh Dajjal. Kalau kita ahli sunnah, Imam Mahdi belum ada. Mahdi belum ada kalau kita, tapi nanti akan ada Imam Mahdi. Ada lagi yang setelah Imam Zain Ali Zain Abidin, bukan Muhammad Al-Baqir, karena Muhammad Al-Baqir kurang alim. Yang alim Imam Zaid, lahirlah madhab Zaidiyah. Walhasil menurut orang Syiah, kebenaran dibawa oleh orang satu. Kalau kita ahli sunnah, kebenaran pertama dibawa oleh orang satu, Sayyidina Muhammad SAW. Setelah beliau wafat, dibawa kebenaran oleh ashabul haq, adalah jama'atus sahabah. Nabi wafat meninggalkan sunnah. Sunnah ada 3. Sunnah qauliyah, sabda-sabdanya, perintah larangannya, himbauan ajakannya menjadi syariah, menjadi tasyri'. Mana masdarut tasyri'. Yang kedua, sunnah fi'liyah, perilakunya, sikapnya, caranya sholat, caranya wudhu, memimpin masyarakat, menerima tamu,
nengok orang sakit, iyadatul mardha, nengok orang meninggal, hormat orang tua, semua perilakunya Rasulullah menjadi sunnah apa namanya? Fi'liyah. Apa namanya? Yang ketiga, yang ngomong bukan Rasulullah, yang melakukan bukan Rasulullah, tapi Rasulullah, menjadi sunnah. Namanya sunnah taqririyah. Apa? Contohnya banyak, tapi yang paling penting memuji-muji Rasulullah. Zaman sahabat banyak orang muji Rasulullah, padahal Nabi nggak minta, tapi juga nggak melarang. Memuji Rasulullah yang muji orang lain, tapi dibenarkan, nggak dilarang. Saya punya kitabnya Al-Madaih An-Nabawiyah yang dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, Sofia binti Abdul Muttalib, Hasan bin Thabit, Sayyidina Ali. Banyak sekali pujian dari Rasulullah. Yang terkenal pujian dari seorang Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Dia tadi mencaci maki Rasulullah karena kakaknya sudah masuk Islam, namanya Bujair. Kata dia, kamu tuh Bujair diminumi arak oleh Muhammad, maka kamu jadi ikut agamanya. Ala abligho anni Bujairon risalatan fahallaka fima qulta waihaka hallaka sakoka bihal ma'munuka sanrawiyatan. Kamu diminumi oleh Ma'mun, Muhammad Ma'mun maksudnya, rawi sanrawiyatan fanhalakal ma'munu anka wa allaka. Kamu diminum arak oleh Muhammad. Nah, syair ini tersebar, anak kecil hafal, orang-orang di pasar juga hafal. Wa khalafta asbabal huda wattaba'tahu ala ayyi bin syai'in ala ayyi syai'in wa badinika halaka ala khulufin lam tulfi umman wala aban alaihi wa lam tudrik alaihi akhon laka. Kamu telah meninggalkan agama saudara-saudaramu, agama orang tuamu, mengikuti Muhammad. Sahabat pada lapor pada Nabi, ya Rasulullah, ini orang sudah mencaci maki Anda luar biasa ini. Izinkan saya mau mencari, dan kalau ketemu tak sembelih. Biasa Rasulullah sabar, biasanya jangan, jadi gitu biasanya. Kali ini enggak, ya silahkan. Sekarang pun sahabat mulai bergerak mencari Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma, DPO, apa, daftar orang. Seorang mendengar, si Ka'ab dengar, maka subuh-subuh datang ke Madinah. Rasulullah habis ngimami sholat subuh, dia minta tolong pada Abu Bakar yang tadinya temannya dulu, nggak mau nemani, salah maju sendiri dengan mukanya ditutup sorban merah, dengan mengatakan, Muhammad, saya dengar kamu dicaci maki oleh Ka'ab bin Zuhair. Iya. Saya dengar sahabat-sahabatmu kamu izinkan kalau mencari dia dan menangkapnya akan dibunuh. Iya, saya izinkan. Kalau dia kesini minta maaf, gimana Muhammad? Saya maafkan. Kalau masuk Islam dipercaya nggak Muhammad? Saya percaya. Masa nggak percaya? Akhirnya sorban yang nutup muka, sorbannya merah, sorban orang Badui itu loh, buka. Anak Ka'ab bin Zuhair, saya orang yang Ka'ab bin Zuhair. If'al ma syi'ta bi, silakan akan kau apakan aku ini, monggo silakan Muhammad. Nabi Muhammad memaafkan. Kemudian dia masuk Islam, keluarlah syairnya memuji-muji Nabi Muhammad. Banat su'adu faqal bil yawma matbulu mutayyamun isroha lam yufda makbulu
wa ma su'adu ghadatal baini idrahalu illa aghanna ghadid tarfi maqhulu tajlu awarid dhidhal min idab tasamat ka'annahu munhalun birrahim ma'lulu. Panjang ini, yang penting aja. Nubitu anna rasulallahi awadani wal afu inda rasulillahi ma'mulu la ta'khudanni bi aqwalil wushati walam udnib walau kathurat anil aqawilu mahlan hadaka alladhi ataka nafilatal qur'ani fihi wa tafsil. Laqad aqumu maqaman law yaqumu bihi arwa asma'u ma law yasma'ul filu innar rasula la sayfun yustadhu bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuha bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syammul aron ini abtalun labusuhum min nasi Dawuda fil haija sarabilu. Artinya sungguh engkau Rasulullah orang besar, orang mulia, orang agung, orang sukses, bagaikan pedang made in India yang tajam, yang dapat memisahkan antara hak dan batil, antara kebenaran dan kesesatan. Engkau datang dari suku Quraisy, kota Mekah, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani, para sahabat, tapi berhati mulia, berakhlak mulia. Walhasil orang ini muji-muji Rasulullah. Tidak dilarang. Jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak tuh, enggak. Jangan muji-muji saya, bid'ah, enggak. Malah Rasulullah memberi hadiah selimut yang sedang dipakai, yang harganya 150.000 lah paling ya, made in Cina itu, yang lurik-lurik itu. Selimutnya bergaris-garis, biasa itu pakai spray lah, dipakai. Ini terima kasih, saya dipuji kamu, ini kenang-kenangan dari saya. Coba Rasulullah malah memberi hadiah selimut, tidak malah melarang, enggak. Ya, itu artinya apa? Artinya memuji-muji Rasulullah menjadi sunnah takririyah.